Selamat datang lagi di podcast Dosen Kok Gitu. Ya, bersama saya Aca Salim. Dan saya si dosen yang kok gitunya. Hari ini saya pengen sharing-sharing cerita-cerita. Karena waktu episode sebelumnya udah teaser kalau mau sharing pengalaman tentang pernah gak sih naksir selama ngajar sama mahasiswi. Well, inilah jawabannya ya. Jadi saya pengen cerita dulu nih, yang namanya naksir sama murid atau murid naksir sama guru wajar kalau menurut saya, asal ada asalnya ya, dilakukan dengan baik dan tepat. Maksudnya gimana tuh? Gini, zaman dulu aja kasus perkara murid nikah sama guru atau murid pacaran sama guru ada. Kalian ada yang pernah nonton The Legend of Thunder Heroes nggak? Gimana si Yoko pacaran sama Bibi Lung, guru kungfunya. Nah, dari situ aja udah lama banget tuh. Itu tapi fiksi ya, bukan kisah nyata. Yang kisah nyata, ya udah lupakan, kita ambil aja contohnya fiksi itu. The Legend of Thunder Heroes, di mana Yoko jatuh cinta sama Bibi Lung. Bibi Lung tuh dulu cantik banget, wanita paling cantik kayaknya di tahun 90-an. Yang saya tahu ya. Oke, jadi dari situ memang ada pertentangan apalagi di cerita Bibi Lung dan si Yoko. Jadi kayaknya apaan sih kok murid sama guru berantem. Bahkan kalau gak salah di filmnya itu yang diperankan sama si Andy Lau, ada adegan di mana ada seorang murid dan guru yang jatuh cinta tapi akhirnya ditimpukin batu rame-rame sampai mati berdua gitu. Aduh, gak banget, itu zaman dulu. Tapi di zaman sekarang mudah-mudahan gak kayak gitu. Tapi ini juga ada alasannya. Jadi saya sempet terinspirasi gitu. Terinspirasi, nyari alasan aja. Jadi saya dulu punya dosen pembimbing. Dosen pembimbing saya nih terkenal. Ya, jadi dosen pembimbing saya ini tampan, baru pulang dari Jepang, langsung ngajar di UI, jabatannya langsung des tinggi gitu ya. Dan suatu saat ketika saya lagi kuliah ekstensi, saya punya senior nih, cantik banget. Kayaknya semua angkatan saya nggak ada yang nggak tahu maksudnya sama nih cewek, sama nih mahasiswi. Kita sebut saja dia namanya Wati gitu ya. Oke, si Wati ini ternyata sepertinya Wati punya perasaan sama dosen pembimbing saya yang tampan dan rupawan ini. Tapi ini ceritanya sebelum saya dibimbing sama dosen saya ya. Jadi berdasarkan cerita yang saya dengar, setelah si Wati ini disidang untuk skripsinya, nggak lama dia pacaran sama si dosen ini dan sampai menikah. Tuh, jadi dosen saya ini punya etika yang sangat baik. Dia menjalankan niatannya untuk pacaran atau menikah dengan si mahasiswinya ketika dia sudah lulus. Gitu. Masuk akal nggak sekarang ya? Jadi kalau saya bilang saya terinspirasi, ya wajar, ya keren caranya dia dan etikanya dia sebagai dosen, tetap berusaha netral dan baru macarin ketika udah lulus. Dia bisa melakukan itu karena ya walaupun dia cukup beda jauh ya. Kayaknya saat itu dia usianya udah 35-an something atau 32-an something, dan si mahasiswi kayaknya masih 25-an something, beda 10 tahunan lah ya. Ya dia bisa karena mungkin dia tampan dan punya jabatan tinggi. Tapi kalau saya tampan biasa-biasa aja. Bukan lulusan luar negeri dari Jepang yang balik ke Indonesia terus punya pekerjaan yang mapan. Enggak sih. Tapi jujur saya pernah punya kejadian ini. Saya naksir sama mahasiswi dan sampai berjadian lah bahasa anak mudanya. Cie. Ini kejadiannya di tahun 2017. Jadi awal mulanya saya melihat memang, waduh gila nih, mahasiswi zaman sekarang kece ya bro, gila. Tapi apa kabarnya kalau misalkan saya pacaran sama mahasiswi yang bedanya lebih dari 10 tahun, malu gak sih? Itu tuh kayak melanggar melanggar sumpah diri sendiri yang gak pengen pacaran sama perempuan di bawah umur 25 tahun. Saya punya peraturan ke diri saya sendiri seperti itu. Karena dulu menurut saya perempuan di bawah 25 tahun itu masih sangat-sangat clingy,
Itu satu. Kedua, masih agak-agak cukup belum menemukan apa yang mereka inginkan. Jadi cenderung punya tingkat kegilaan yang kedramaan yang agak luar biasa. Tapi nggak tahu ya, ini perempuan yang saya temui waktu zaman saya muda. Tapi zaman sekarang saya nggak tahu apakah mereka lebih gila atau biasa aja. Baik, sampai di situ. Ini tahun 2017. Jadi ada nih satu mahasiswi yang cakep menurut saya. Menurut saya lagi. Gimana ya? Waktu ngajar di kelas sih saya ngelihat memang dia manis, cantik gitu ya. Dan ada juga teman-temannya yang manis dan cantik. Tapi saya juga nggak gimana-gimana sama teman-temannya. Tapi memang pada awal saya memang melihat dia yang paling tipe saya deh gitu deh. Dia yang paling tipe saya. Tapi saya juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Harus menjaga profesionalitas. Jadi selama saya mengajar di 1 semester, saya memang nggak pernah kontak-kontakan sama sekali. Paling ada sesedikit-sedikit kayak dia nge-DM via Instagram. Kok bisa gitu ya? Ya saya suka nge-share Instagram saya di kelas supaya saya follow mereka dan saya di-follow mereka supaya nambahin followers juga. Itu satu. Sama saya pengen tahu kehidupan anak muda zaman sekarang. Saya suka banget ngelihat atau mendapatkan kembali gairah ketika seperti muda lagi gitu loh. Oke, jadi itu waktu saya ngajar dia nggak ada kejadian apa-apa. Sampai pas di 2017 bulan apa itu ya? Pokoknya saya lagi pergi ke sebuah acara kantor, event kantor di Thailand. Bulan puasa, saya ingat itu dia, betul, bulan puasa. Jadi pada saat itu saya bekerja lagi di Thailand. Terus kita DM-an mulu. Saat itu dia masih jadi mahasiswi, tapi lagi ngerjain tugas karya akhir, kalau nggak salah inget ya. Dan bentar lagi lulus. Ya, bentar lagi lulus. Jadi ya udah, saya sih ladenin aja. Habis pas lagi kerja di Thailand itu capek banget, bulan puasa pula, dan saya tetap puasa. Acaranya tuh acara event gitu. Jadi saya tim advance yang datang duluan. Mana itu Thailand lagi ya, negara yang cukup bebas banget gitu. Dan godaannya banyak sekali. Kerja dari pagi sampai malam, biasanya sampai jam 2-an. Dan di kala-kala misalkan jam 11-10 malam, ketika saya lagi ada waktu kosong, baru deh bisa balas-balasan DM. Dan itulah teman yang menemani saya ketika saya bekerja di luar itu adalah dia. Dia rajin sekali sampai akhirnya kok dia belum DM, akhirnya saya yang DM duluan. Jadi kayaknya mulai dari situ ada memang perasaan beneran nih. Ya, itu awal mulanya. Tapi pas saya kembali, kalau nggak salah dia sudah selesai sidang, bla bla bla, barulah saya utarakan niatannya untuk akhirnya mengajak dia kencan. Tapi juga ngajak dia kencan tuh nggak gampang. Nggak gampangnya gimana? Karena saya masih malu ya. Dia masih belum wisuda. Walaupun saya udah nggak ada sangkut pautnya sama pengajaran untuk dia memberikan nilai atau apapun, tapi tetap aja nggak enak. Jadi saya kayak below the radar dulu sampai akhirnya bener-bener lulus, baru deh saya berani menyuarakan kepada dunia, kayak misalkan di Facebook account gitu, in relationship with wanita ini gitu. Tapi teman-temannya dia kayaknya udah pada tahu kalau habis wanita ini suka banget pamer dan merahasiakan si cowok pacarnya ketika apa itu namanya di sosial media. Jadi kadang-kadang mukanya nggak diliatin, tapi tangan sama badan kelihatan. Ada yang mulai menebak-nebak dan akhirnya ketebak beneran. Tapi untung udah lulus gitu ya. Baik, itu sih. Jadi intinya saya memang pernah punya pacar mahasiswi. Dan kalau naksir sama mahasiswi, ya wajar lah. Naksir-naksir aja sih wajar. Tapi kalau dieksekusi, jujur baru sekali itu aja. Dan nggak tahu kedepannya lagi bakalan seperti apa. Masih pacaran? Ya jujur aja enggak lah. Sama mahasiswi. Sama yang itu masih pacaran? Enggak, sudah berakhir juga. Karena ya mungkin tidak cocok juga ya, perbedaannya terlalu lumayan. Jadi itu semacam pengalaman hidup aja. Naksir mahasiswi kayaknya cukup deh sekali, nggak diulang lagi. Nggak pengen jatuh ke lubang yang sama. Kira-kira gitu guys. Jadi kalau ditanya sekali lagi, pernah naksir mahasiswi? Pernah. Dan mungkin dosen-dosen lain juga ada, tapi ada yang menyikapinya secara profesional,
dan ada yang menyikapinya tidak secara profesional, karena kan pernah ada tuh ya banyak kasus kayak dosen ini memperkosa atau ya gimana bilangnya sama-sama suka tapi kok diaduin juga ke polisi, ya aneh juga gitu kan. Ya intinya sih kalau menurut saya mungkin saya ada sisi salahnya tapi juga ada sisi manusianya. Dimana sisi salahnya kalau menurut saya ya nggak tahu ya, saya terlalu keras sama diri sendiri atau enggak, dimana seharusnya saya tidak memacari mahasiswi saya sendiri. Tapi kalau dari sisi manusianya, ya saya juga manusia, saya punya perasaan, saya mencoba memacarinya ketika dia sudah lulus. Ya namanya juga dosen yang kok gitu.